sini saya akan menjelaskan koleksi faktor dari soal nomor 39. Perlu diketahui dulu, dalam menyelesaikan koleksi faktor ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama adalah determinannya. Setiap determinannya harus lebih dari 0. Jadi dicoba satu-satu. Ini determinan 4x4 nya, determinan 6x6 nya, sampai seterusnya. Lalu yang perlu diperhatikan, dia itu matriksnya diagonalnya sebagai cermin. Jadi jika di sini A13, maka di atas juga harus A13. Untuk menyelesaikannya kita menggunakan rumus A sama dengan L dikali L transpose. Ini merupakan rumus utamanya. Jadi kita selanjutnya bakal substitusikan A menjadi L dikali L transpose, lalu dapat mencari koleksi metode yang selanjutnya. Kita lihat di MATLAB-nya. Di sini sudah saya tulis. Pertama, kita membuat fungsi bernama koleksi faktor. Lalu kita save dengan nama yang sama juga. Kalau beda nanti bisa terjadi error, jadi ini harus sama. Di sini ada input matriksnya, yaitu matriks A, dan di sini ada output matriksnya, yaitu matriks L dan U. Pertama kali kita mencari nilai n. Nilai n itu nilai ranknya, nilai rank suatu matriks. Jadi di sini kita mencari nilai rank dari matriks A. Nilai rank itu adalah 3. Lalu selanjutnya kita membuat matriks n, matriks 0 n kali n. Jadi di sini kita buat variabel L, lalu kita buat zeros tanda kurung n. Ini untuk membuat matriks 3 kali 3. Lalu selanjutnya ada loop. Di sini dari i sampai dengan 1 sampai n. Berarti di sini dari 1 sampai 3, karena n ini bernilai 3. Pertama kita mencari diagonal yang pertama, yaitu L 1,1. Jadi ketika i sama dengan 1, maka L 1,1 sama dengan SKRT 1 dikurang 0 kali 0, karena di sini dia i nya bernilai 0. Jadi di sini dia tidak akan memunculkan sebuah hasil, jadi di sini akan bernilai 0. Jadi di sini hasilnya 1. Di sini kita menggunakan rumus Cholesky decomposition. Ini rumusnya. Untuk diagonal kita menggunakan akar, berbeda dengan yang di bawahnya. Kita bisa lihat cara kerjanya. Di sini ada website matrixcalc.org. Lalu kita klik Cholesky decomposition dari soal tersebut. Nah, di sini sudah jelas. Jadi di sini pertama gunakan akar 1. Nah, ini sebenarnya 1 dikurang L 1,0, tapi karena hasilnya kosong jadi tidak usah dituliskan. Lalu setelah mencari diagonal, masuk ke loop kedua. Nah, ini di dalam loop yang pertama, masih di dalam loop pertama. Di sini dibuat variabel z. Nah, z ini dimulai dari 2 sampai n, yaitu 3. Jadi bakal ngeloop 2 kali, yaitu 2 dan 3. Jadi ketika i sama dengan 1, ini karena i nya masih 1 dan j sama dengan 2,
maka L 2,1 sama dengan 1 dikurang 0 dikali 0. Ini karena masih sama, di sini nilai I kurang 1 masih 0, jadi tidak ada hasilnya, jadi ini hasilnya masih 0. Nah, di sini jawabannya L 2,1 sama dengan 1. Lalu ketika I sama dengan 1 dan J sama dengan 3, ini juga masih sama karena nilai ini masih 0. Jadi di sini kita memakai nilai yang ada di A saja. Lalu loop berakhir dan dimulai dari sini lagi. Jadi di sini I sudah sama dengan 2. Jadi di sini kita menyelesaikan diagonal yang kedua, yaitu L 2,2. L 2,2 sama dengan SQRT 10 kurang 1 dikali 1 transpose. Ini tanda petik ini artinya transpose. Jadi ini nilai L nya sama dengan 1. Kalau kita lihat ini I nya 2, berarti kita pergi ke baris yang kedua. Lalu di sini 2 kurang 1, 1, maka kita melihat kolom pertama. Jadi ini sama dengan 1,1. Nah, jadi ini nilainya 1. Maka kita masukkan ke sini. Begitu juga yang satunya sama, tetapi yang ini ditranspos. Tapi karena sini matriksnya hanya 1 biji saja, maka tetap. Lalu sini ada hasilnya SQRT 9, hasilnya 3. Jadi diagonal yang tengah itu 3. Lalu masuk ke loop yang di dalam lagi. Di sini J sama dengan 2 ditambah 1. Jadi dimulai dari 3 sampai 3. Ini akan loop sekali saja. Sini matriks L 3,2. Nah, ini jika I sama dengan 2 dan J sama dengan 3, maka L 3,2 sama dengan 4 dikurang min 2 dikali 1 transpose dibagi 3. Ini tadi kita dapat dari sini. Ini 3 kita dapat dari sini. Dan ini min 2 kita dapat dari sini. Dan 1 ini kita dapat dari sini. Cara bacanya itu di sini kan Z sama dengan 3. Maka kita lihat baris ketiga. Lalu di sini 3 dikurang 1 berarti 2. Berarti di sini dari 1 sampai 2. Berarti yang kita ambil adalah min 2 dan 4. Sini Z itu 3 dan itu 2. Jadi 2 dikurang 1. Maka dari 1 sampai 1 berarti kita ambil min 2 saja. Di sini min 2. Tapi ini yang di L ya. Ini bukan matriks L. Matriks L itu di sini 3,1 itu min 2. Lalu yang sini juga sama. Di sini I ya. I berarti kolom kedua dan dari 1 sampai 1 berarti ini 1 ditranspos sama aja, maka L 3,2 itu sama dengan 2. Lalu masuk lagi ke loop yang pertama. Di sini I sama dengan 3. Nah, ketika I sama dengan 3, maka diagonal yang ketiga sama dengan SQRT 24 dari sini dikurang matriks min 2,2. Nah, min 2,2 ini kita dapat dari sini.
Jadi ini isinya 3. Kita lihat yang ketiga di sini, yang 3. Nah, di sini 3 kurang 1 2, maka kita ambil 2 biji dari kiri karena ini 1 sampai 2. 2 biji dari kiri, maka nah ini 3,1 dan 3,2, jadi min 2 dan 2. Begitu juga yang satunya sama, tapi bedanya ini ditranspos, jadi jika dihapus maka ini akan menjadi seperti ini. Nah, untuk ini sendiri perkaliannya hasilnya adalah 8. Jadi sini SQRT 24 dikurang 8. Nah, sini jadi SQRT 16 dan hasilnya L 3,3 sama dengan 4. Ini perlu diingat ya, SQRT itu square, itu akar 2. Nah, setelah itu nilai L sudah lengkap matriksnya. Matriks nilai L itu ini. Nah, ini satu yang ini. Nah, terus yang ini satu yang ini. Nah, terus yang ini itu yang ini. Lalu yang ini itu yang tengah. Lalu masuk lagi ke sini 2, itu yang bawah, yang ini. Lalu masuk lagi 4, itu yang terakhir, diagonal ketiga. Nah, di sini L sudah lengkap dan U sama dengan L transpose, jadi tinggal ditranspose. Nah, setelah itu nilai balik ini akan dimasukkan ke Cholesky method. Sekian dari saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang Cholesky method. Di sini langkah pertama adalah membuat file dengan nama Cholesky method dengan isi sebagai berikut. Nama file ini harus sama dengan nama fungsi yang ada di dalam filenya. Dan file ini ditaruh bersama dengan koleksi faktor. Jadi kedua ini harus di dalam folder yang sama. Lalu kita akan menjelaskan tahap demi tahap jalannya proses. Yang pertama adalah nama fungsi dengan input A dan B serta output X. Lalu di line kedua selanjutnya adalah memanggil fungsi koleksi faktor dengan input A dengan output variabel L dan U. Di sini output variabel L adalah 100130224 dan U adalah transpose dari matriks L tersebut. Lalu di line ketiga selanjutnya adalah nilai N. N ini merupakan rank dari matriks A. Jadi N ini akan berisi angka 3. Lalu di line 4 kita membuat sebuah matriks baru, yaitu matriks 0 dengan ukuran 3 kali 1 dengan variabel Y. Langkah kelima, di sini kita mengisi variabel Y pada baris 1 dengan matriks B baris 1 dibagi matriks L baris 1. Nanti Y baris 1 akan berisi min 3. Karena di sini B1 adalah min 3 dan L1 adalah 1. Lalu sini ada loop dari I sama dengan 2 sampai N, dimana N adalah 3. Jadi sini akan loop sebanyak 2 kali. Lalu di selanjutnya adalah penginputan matriks. Untuk saat I sama dengan 2,
Y2 akan berisi 12. Dan saat I sama dengan 3, Y3 akan berisi 12. Lalu selanjutnya kita membuat matriks baru variabel X dengan isi matriks 0 ukuran 3 kali 1. Selanjutnya matriks ketiga, baris ketiga, isinya Y baris ketiga dibagi matriks U pada baris 3 dan kolom 3. Di sini Y baris N adalah 12 dan U baris 3 dan kolom 3 adalah 4. Sehingga matriks tersebut akan berisi seperti ini. Lalu di line 11 terdapat loop lagi. Lalu sini terdapat pengulangan dengan I sama dengan N kurang 1, di mana N adalah 3, maka di sini dimulai dari 2. Dan sini adalah min 1 sebagai decrement. Dan sini adalah tujuannya 1. Jadi akan terjadi pengulangan dari 2 sampai 1. Di selanjutnya variabel X di input. Untuk I sama dengan 2, maka variabel X baris 2 akan berisi nilai 2. Untuk I sama dengan 1, maka matriks X baris 1 berisi 1. Output dari fungsi ini adalah matriks yang berisi 1, 2, dan 3. Ini adalah jawaban dari soal tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Pramudia dari kelompok 3 kelas 3G akan menjelaskan mengenai pada bagian saya ini metode penggabungan dari soal nomor 39 halaman 151 tentang metode Cholesky. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan dulu yang di sebelah sini. Nah, di sini ada yang namanya variabel A. Variabel A atau pada soal ya, itu matriks A. Di sini nilai-nilai dari matriks A-nya itu pada baris pertama ada 1, 1, min 2. Kemudian baris kedua ada 1, 10, 4. Baris ketiga ada min 2, 4, dan 24. Nah, kemudian di sini ada juga variabel B atau matriks B, kalau saya tidak salah ya. Nah, di sini nilai-nilai dari matriks B itu ada pada baris pertama ada min 3, kemudian baris kedua ada 33, dan baris ketiga ada 78. Di sini juga ada variabel X. Ini yang ini, variabel X. Nah, variabel X itu hasil dari A kali B atau hasil dari metode Cholesky. Nah, di sini ada display ya. Display itu fungsinya buat nampilin pada sini, pada comment window. Nah, kayak di sini ada display A, berarti menampilkan matriks A yang ini. Akan tertampilkan pada di sini, comment window. Kemudian ada display B, sama juga seperti tadi fungsinya menampilkan ini, variabel B, ada pada comment window. Nah, variabel X sama juga seperti yang sebelum-sebelumnya. Nah, kita langsung aja, langsung coba. Pertama kita display dulu matriks A. Nah, di sini kelihatan kan ada matriksnya sama seperti yang ada di sini. Yaitu nilai pada baris pertamanya ada 1, di sini juga 1, 1, min 2, 1, 10, 4, dan min 2, 4, 24. Nah, sama yang di sini. Jadi, fungsinya display itu buat nampilin ya nilai-nilai yang ada di sini ke comment window. Nah, kita langsung aja coba yang nilai B. Display B. Nah, sama juga kayak yang di sini.
Di sini min 3, di sini juga min 3. Nah, di sini 33, di sini 33. Kemudian sama juga yang nilai terakhirnya nih 78. Di sini 78. Nah, sekarang ini nampilin nilai X. Coba kita nampilin nilai X. Atau hasil. Nah, hasilnya ini 1, 2, dan 3. Mungkin sekian dari saya. Apabila ada kekurangan atau masih banyak kesalahan yang atau penjelasan yang kurang jelas, saya mohon maaf ya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. People changing like the seasons, they never give